Halo brother Skuy, bertemu lagi bersama gua seperti biasa Mimin Skuy. Di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul Time Trap. Jadi alangkah baiknya sebelum lanjut kita subscribe dulu channel ini dan like share ya brother, supaya Mimin terus bersemangat dalam mengupload video lainnya, oke? Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Skuy. Film diawali dengan seorang profesor arkeologi yang bernama Hopper yang mendatangi sebuah lokasi yang menjadi tempat orang tua serta adik perempuannya menghilang 5 tahun yang lalu setelah dikabarkan memasuki gua misterius untuk mencari mata air awet muda. Di sana Hopper menemukan mobil orang tuanya yang telah berdebu serta sebuah buku catatan yang berisikan gambar-gambar aneh. Setelah itu Hopper mendekati lubang gua curam yang terlihat sangat mustahil untuk bisa dia masuki. Maka dari itu dia pun memutuskan untuk memeriksa pintu gua lainnya yang ada di atas bukit tidak jauh dari tempatnya. Namun sesampainya di sana Hopper dibuat terkejut dengan kemunculan sosok pria misterius yang menggunakan pakaian koboi. Tentu ini adalah hal yang sangat aneh karena tidak mungkin pria itu adalah seorang cosplayer. Hopper mencoba memanggil pria tersebut, namun sama sekali tidak mendapatkan respon, seolah-olah pria itu tidak bisa mendengarnya. Hello? Merasa penasaran, Hopper lantas segera kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan peralatan serta persediaan yang akan dia gunakan untuk memasuki goa tersebut. Dan karena Hopper merasa bahwa perjalanannya ini akan cukup berbahaya, dia pun meminta kepada kedua muridnya yang bernama Tyler serta Jackie untuk sementara ini tidak ikut dengannya. And they're glowing. If you can believe. Okay, great. Thanks. Come on, boss. Sekembalinya ke area gua misterius, Hopper sempat lebih dulu memasang tali pada mulut gua yang curam untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum kemudian dia pergi ke gua lain, tempat di mana Hopper lagi-lagi melihat sosok pria berpakaian cowboy yang masih berdiri seperti sebelumnya. Sebagai penasaran dengan hal itu, Hopper pun memasuki gua tersebut dan segera dikejutkan dengan adanya sebuah dinding penghalang yang tidak terlihat. Namun karena penghalang itu ternyata bisa ditembus, Hopper pun tidak berpikir panjang dan langsung memasukinya. 2 hari kemudian tanpa ada kabar dari Hopper membuat Jackie serta Tyler menjadi sangat khawatir dengan keadaan profesornya. Maka dari itu mereka berdua pun memutuskan untuk melakukan pencarian. Namun karena saat itu mereka tidak memiliki kendaraan yang bisa membawa mereka menuju ke area goa, Tyler lantas meminta bantuan dari pacarnya yang bernama Kara untuk meminjam mobil ayahnya. Dan beruntung karena segera menyetujui permintaan tersebut karena kebetulan saat itu adik tiri Kara yang bernama Pepes sedang mendapatkan tugas untuk membuat video dokumentasi yang berkaitan dengan alam. Di tengah perjalanan, Tyler yang menceritakan kejadian mengenai profesornya membuat Pepes memiliki ide lain untuk mengajak teman kelasnya yang bernama Pubi ikut dalam petualangan kali ini karena kebetulan Pubi juga sedang jatuh cinta dengan Jackie. Singkatnya, sesampainya mereka di depan gua, Tyler segera menyadari kalau sebenarnya Profesor Hopper sedang mencari keberadaan keluarganya yang dikabarkan menghilang puluhan tahun yang lalu, padahal 5 tahun yang lalu. Dan alasan inilah Tyler dan Jackie menyadari kenapa Profesor Hopper tidak mengajak mereka. Saat itu Pubi tiba-tiba tersandung oleh sebuah tali tua yang mengarahkan mereka ke dalam mulut goa lain yang belum ditemukan oleh profesor. Sehingga ada dugaan bahwa yang memasang tali tersebut kemungkinan adalah orang-orang yang menghilang sebelum Profesor Hopper. Hal itu kemudian terputus tepat di depan jurang yang ada di dalam goa. Sehingga dari sini Tyler lantas menambahkan tali lain yang bisa memberi mereka akses turun ke bawah. Sementara Pubi yang ketakutan dengan serangga yang ada di dalam goa diminta lebih baik untuk tetap berada di luar sembari menjaga mobil. Di sisi lain Tyler dan juga Kara mencoba berteriak kepada Jackie dan Pepes yang lebih dulu turun ke dalam goa. Namun anehnya mereka sama sekali tidak menerima respon apapun. Hingga setelah Tyler bersama Kara memutuskan untuk turun, barulah diketahui kalau Jackie serta Pepes sebenarnya tidak mendengar suara apapun. Tentunya hal ini cukup aneh, namun meski begitu mereka tetap melanjutkan pencarian hingga terdengarlah suara-suara teriakan aneh yang entah berasal dari mana.
Suara itu membuat mereka ketakutan dan lantas memutuskan untuk kembali ke atas. Faster than you could ever pull yourselves up. Okay? Namun sayangnya saat itu tiba-tiba tali terputus yang membuat Jackie jatuh menimpa Tyler dan menyebabkan kakinya terkilir. Sehingga mereka pun menyadari bahwa tali tersebut telah sengaja dipotong dan kemungkinan Pubi lah pelakunya, karena memang yang mereka tahu hanya Pubi satu-satunya orang yang berada di permukaan. Maka dari itu mereka lantas menggunakan walkie-talkie untuk berusaha berkomunikasi dengan Purbi. Namun anehnya Purbi sama sekali tidak merespon komunikasi tersebut. Beberapa waktu setelahnya mereka kembali mendengar suara aneh lain yang berasal dari ujung goa. Mereka menduga bahwa itu adalah Profesor Hopper. Mereka lantas berusaha berkomunikasi dengan suara tersebut. Namun yang mengejutkan, suara itu mengaku kalau dia bernama Pubi. Dengan nada bicara seperti orang yang sedang kesakitan, rasa penasaran Tyler bersama yang lain memutuskan untuk pergi ke sumber suara itu, yang kemudian mengarahkan mereka ke sebuah area dengan batu besar di mana terdapat cahaya dari lubang atas yang berputar dengan sangat cepat. That's so weird. Menduga bahwa cahaya tersebut berasal dari senter yang dimainkan oleh Purbi, Kara lantas memanjat batu besar itu dan menemukan tali lain dan lagi-lagi dengan sengaja diputus. Namun yang lebih mengejutkan dari itu adalah di bawah tali tersebut Kara menemukan tubuh Purbi yang telah meninggal dengan keadaan leher patah yang diduga dia terjatuh dari ketinggian karena talinya telah dengan sengaja dipotong oleh seseorang. Untuk menemukan apa sebenarnya yang terjadi, mereka lantas memeriksa kamera milik Purbi yang beruntungnya masih baik-baik saja. Dan dari rekaman itulah mereka segera menyadari adanya sesuatu keanehan, di mana terlihat Purbi terlebih menghabiskan waktu berhari-hari untuk menunggu di permukaan. Yang tentunya ini sangat mustahil, mengingat mereka baru memasuki goa kurang lebih 1 jam yang lalu, yang pada akhirnya persediaan makanan yang dibawa mulai habis. Purbi lantas memutuskan untuk masuk ke dalam goa, dengan harapan nantinya dia bisa bertemu Kara untuk kemudian meminjam kunci mobil yang akan dibawa pulang. Dalam usahanya Purbi menemukan lubang goa lain yang sudah dilengkapi dengan tali untuk turun ke bawah. Namun di saat yang sama tiba-tiba langit berubah menjadi sangat aneh, dan saat itulah tali kemudian terputus yang membuat Purbi akhirnya jatuh dan meninggal. Menyadari keanehan waktu yang terjadi pada rekaman Purbi, Kara lantas memutuskan naik ke atas untuk melihat keadaan di luar, sekaligus berusaha mencari bantuan. Namun betapa terkejutnya dia setelah menyadari kalau pegunungan yang sebelumnya dipenuhi pepohonan kini hanya tersisa dataran tandus dan gersang. Keanehan lain juga terjadi pada tali yang sebelumnya ada di belakangnya kini tiba-tiba menghilang. Segera Kara memberitahu hal ini kepada Tyler, namun karena tidak mendapatkan respon, dia lantas pergi ke tempat lebih tinggi untuk mencari signal agar bisa meminta bantuan kepada siapapun yang menerima komunikasinya. Dan saat itulah muncul badai pasir raksasa dengan sebuah benda aneh berbentuk segitiga yang melayang di atas langit. Merasa ketakutan, Kara lantas memutuskan segera kembali ke dalam goa dan memberitahukan apa yang dia lihat kepada yang lain, sembari menunjukkan rekaman videonya. Namun di sini mereka menemukan keanehan yang lain, di mana Tyler serta lain yang berada di dalam goa merasa bahwa Kara hanya pergi selama 2 detik. Sementara Kara sendiri sebenarnya telah pergi selama beberapa menit, dan hal ini bisa dibuktikan dengan rekaman video yang ada di kameranya. Dari apa yang mereka temukan saat ini, Tyler menyimpulkan bahwa sepertinya ada perbedaan waktu antara permukaan dengan area di dalam gua misterius ini. Dan itulah alasan mengapa tali mereka tiba-tiba terputus. Hal ini disebabkan karena tali yang ada di permukaan mengalami kerapuhan dengan sangat cepat, lalu kemudian terputus oleh dinding pembatas waktu yang ada di antara permukaan serta yang ada di dalam goa. Dan melalui rekaman video milik Purbi berikutnya diketahui kalau sebenarnya Purbi masih hidup setelah dia jatuh, sehingga menunjukkan bahwa suara aneh yang mereka dengar sebelumnya sebenarnya memanglah suara Purbi. Dan saat itu tiba-tiba datang sesosok misterius yang bukannya menolong Purbi, tapi malah membunuhnya dengan memukuli Purbi menggunakan batu yang menandakan bahwa sebenarnya ada orang lain yang hidup di dalam gua ini. Menyadari bahwa mereka sedang dalam bahaya, Kara lantas memutuskan untuk kembali keluar demi mendapatkan pertolongan.
Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba muncul sesuatu dari langit dan langsung turun ke dalam goa. Benda itu membentuk sebuah tangga panjang yang kemudian digunakan oleh seseorang dengan pakaian futuristik untuk turun ke dalam goa tersebut. Bersama dengan ini datanglah manusia goa yang berusaha untuk menyerang. Beruntung orang yang berpakaian futuristik itu berhasil mengalahkan manusia goa dengan memasang sebuah kalung di lehernya. Ketakutan atas hal ini, Tyler bersama yang lain lantas memutuskan untuk melarikan diri. Hingga sampailah mereka di sebuah area di mana terdapat dua sosok mayat yang sedang tergeletak. Dan setelah dilihat secara seksama, Tyler dan Jackie segera menyadari kalau kedua mayat ini sebenarnya adalah orang tua Profesor Hopper yang dikabarkan telah menghilang sejak puluhan tahun yang lalu, padahal 5 tahun yang lalu. Tidak jauh dari lokasi mereka terdapat 3 manusia goa lain yang sedang sibuk melakukan sesuatu kepada tubuh seorang cowboy. Segera Tyler meminta para wanita untuk segera pergi, sementara dia sendiri berusaha melawan ketiga manusia goa tersebut. Beberapa waktu kemudian, setelah memastikan bahwa para manusia goa telah pergi, Kara memutuskan kembali untuk memeriksa keadaan Tyler yang ternyata telah meninggal. Bersama dengan itu, sosok berpakaian futuristik kembali muncul, yang kemudian diketahui kalau kedatangannya hanyalah untuk mengambil sumber mata air yang ada di dalam gua ini. Setelah itu sosok tersebut menyeret tubuh Tyler yang telah meninggal untuk kemudian ia tenggelamkan ke dalam sumber mata air. Yang secara mengejutkan, hal itu membuat Tyler yang sebelumnya mati kini kembali hidup. Bersama dengan itu datang lagi 2 manusia goa yang kemudian menyerang sosok berpakaian futuristik dan lantas mengungkapkan bahwa sosok tersebut sebenarnya adalah seorang manusia. Melihat seorang itu kesulitan bernapas, Tyler langsung berusaha membantu untuk memberikan helmnya, tapi pria tersebut menolak setelah menyadari kondisinya yang sudah terlalu buruk. Dan sebelum menemui ajalnya, dia sempat memberitahu kalau Tyler dan yang lain pernah masuk ke dalam berita TV nasional setelah dinyatakan menghilang secara misterius. Pria itu juga menunjukkan video lainnya mengenai rencana umat manusia yang akan tinggal di luar angkasa demi menjaga peradaban, karena mereka yakin bahwa 1000 tahun ke depan bumi tidak layak lagi untuk ditinggali akibat polusi udara yang cukup parah. Maka dari itu dibangunlah sebuah kendaraan luar angkasa yang mampu menampung hingga 250.000 orang serta sebuah gerbang antar planet berbentuk segitiga yang berfungsi untuk melakukan perjalanan dari bumi ke planet Mars hanya dengan waktu beberapa jam saja. Karena saat itu planet Mars telah berhasil diubah menjadi lingkungan yang sangat cocok untuk sementara ditinggali oleh umat manusia. Pria itu juga sempat menceritakan sebuah kalimat yang sama sekali tidak bisa dipahami karena menggunakan bahasa yang berbeda. Sebelum kemudian pria itu pun meninggal. Menyadari waktu di luar goa yang sudah berlalu ribuan tahun, Tyler lantas menyimpulkan bahwa pria tersebut berasal dari waktu yang sangat maju. Sampai-sampai memiliki bahasa yang sudah berbeda. Setelah itu mereka menemukan tas Profesor Hopper yang membuat Tyler memutuskan untuk melakukan pencarian seorang diri. Sementara para wanita diminta untuk kembali ke area batu besar dan menunggunya di sana. Dalam perjalanan, Tyler menemukan gambar-gambar primitif di dinding yang dibuat para manusia gua yang membuktikan bahwa mereka telah berada di tempat ini sejak waktu yang sangat lama. Tidak lama kemudian, Tyler akhirnya menemukan Profesor Hopper yang sedang dalam kondisi terluka akibat berkelahi dengan para manusia goa. Di depan mereka ada sesuatu aneh yang menampakkan adalah sebuah dinding pembatas lain, namun dengan waktu yang lebih lambat daripada yang ada di pintu goa lainnya. Di sana ada gadis kecil yang merupakan adik Profesor Hopper yang sedang dikejar oleh manusia goa, dan sayangnya gadis itu sudah terjebak di dalam dimensi waktu yang sangat lambat bersama para prajurit dari zaman kuno yang nampaknya sedang berlomba untuk mengambil mata air awet muda balelol syungut teh di sebuah air terjun yang merupakan sumber distorsi waktu di dalam gua ini. Profesor Hopper mengungkapkan kalau gua ini merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk melindungi mata air dengan membentuk lapisan-lapisan yang berbeda kecepatan waktunya. Sehingga dengan begitu para pelaku yang ingin mencuri mata air akan terjebak di dalam waktu yang sangat-sangat lambat. Saat itu Tyler yang berniat menyelamatkan Profesor Hopper dengan membawanya ke mata air yang ada di ruang sebelumnya.
lantas ditolak oleh sang profesor karena selain kondisinya yang sangat buruk, tujuannya memasuki gua ini juga telah tercapai sehingga dengan berat hati Tyler pun meninggalkan Profesor Hopper dan lantas membawa tubuh Purby ke dalam sumber air penyembuh. Sembari menunggu Purby hidup kembali, mereka kemudian menyiramkan minyak dari lentera yang mereka temukan untuk membakar beberapa jalur goa demi mencegah pergerakan para manusia goa yang berusaha mengejar mereka. Tyler juga sempat mengambil alat canggih milik pria futuristik yang kemudian alat tersebut ia gunakan untuk membentuk tangga panjang di area batu besar. Jackie, killing it. Namun sebelum Kara bisa keluar dari gua, dia menyadari ada sesuatu yang berair di atasnya. Dan ketika Kara menyentuh air tersebut, tiba-tiba ditarik oleh sepasang tangan alien. Dan saat Tyler sedang berusaha menahan tubuh Kara, para manusia goa yang ada di bawah tanpa sengaja menyentuh pemicu tangga yang lantas membuat tangga tersebut berubah kembali menjadi alat kecil. Yang tentunya hal ini membuat Tyler serta yang lain kembali jatuh. Sementara Kara tiba-tiba diberi masker oksigen oleh tangan-tangan alien. Dan tepat setelah itu muncul beberapa tentakel futuristik yang menyelamatkan Tyler, Jackie, serta Pepes, lalu disusul dengan kemunculan Kara menggunakan pakaian berbeda yang kemudian menarik mereka semua ke dalam air yang ada di atas. Tidak hanya itu, tentakel dua tersebut juga menarik tubuh Purby serta Profesor Hopper. Purby dan Profesor yang kemudian terbangun mendapati dirinya berada di dalam sebuah pesawat luar angkasa yang sedang meninggalkan bumi. Kejutan lain juga didapatkan oleh Profesor Hopper setelah Tyler dan yang lain ternyata berhasil menyelamatkan orang tua serta adiknya, yang membuat si Profesor hampir tidak percaya kalau kini dia lebih tua daripada kedua orang tuanya. Film diakhiri dengan pesawat luar angkasa yang sedang mereka naiki kemudian melesat menuju planet Mars. Dan film pun tamat. Jadi itulah filmnya guys ya. Walaupun filmnya menggantung dan tidak dijelaskan alien yang menyelamatkan mereka, alien atau apa, tidak ada ya guys ya di filmnya. Jadi kalian simpulkan sendiri filmnya ya guys ya. Sebelum akhiri video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu jika suka ya guys ya, like, comment, and share, oke? Dan salam jumpa kembali di lain waktu. Bye-bye.